Alhamdulillah kami baru saja melaksanakan sa'i dan berakhir sudah rangkaian ibadah umroh pada hari ini, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya teman-teman, ini Ibu Fatimah dari Cirebon. Kemudian ini di belakang saya ramai banget ya. Alhamdulillah, Ibu Dina. Alhamdulillah akhirnya selesai. Alhamdulillah umroh kami selesai juga, lancar, sukses, insyaallah, mabrur, makmurah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, tadi sempat berdebar-debar ya, tapi alhamdulillah akhirnya selesai dan sudah melaksanakan ibadah umrahnya ya. Kalau suasana sa'inya sih seperti biasa ya, tetap rame. Ini kita ya, suasana sa'i di sini cukup rame, seperti biasa. Hanya yang agak berbeda itu saat tawaf. Dan bagaimana Bu Rani? Selesai, alhamdulillah. Insya Allah ini jadi pembuka buat semuanya. Bulan Desember semuanya berangkat berbondong-bondong ke Baitullah. Virus coronanya lenyap. Amin. Ya Allah, bisa jalan-jalan ke Eropa kita banding. Amin ya rabbal alamin. Ini muasasa kami. What is your name? Madi. Ini mutawifnya. Oh iya, aduh, mengganggu pemandangan. Jadi sekarang Wadin ternyata untuk melakukan umroh itu harus dikasih waktu 3 jam. 3 jam, gak bisa lama-lama, nggak bisa puas-puas. Social distance, lu jauh. Tangkep pasar. Oke. Ya, ini wajah-wajah lelah. Bentar. Ayo. Kalau kami itu seperti biasa, tapi diingatkan untuk tidak kumpul-kumpul. Teman-teman di Indonesia sudah mulai lagi tahajud ya. Tetap aja ada yang nongol. Nah, mari kita pulang ya Allah ya Rob ya. Akhirnya selesai rangkaian ibadah kita. Perjuangan panjang ya, 3 hari diisolasi, kemudian harus mengalami yang namanya swab test ya, swab ulang. Akhirnya kita bisa pulang. Bu Ayu lega banget ya. Kita bangunin orang subuh-subuh, tetap aja ada yang nonton. Oh, ada yang nonton. Kirain tuh mau ini aja nge-save video. Mereka tuh menunggu kita tahu Pak. Iya Mbak Narti. Ya. Ayo, mari kita pulang. Ternyata proses umrohnya itu biasa saja ya, tidak seperti agak gimana, hanya pasti tawafnya saja dan untuk memasukinya saja. Selebihnya suasananya sama. Kemudian yang terpenting juga saat pelaksanaan ibadah umroh yang harus diingat adalah kita harus harus bisa mandiri pelaksanaan umrohnya. Jadi di sini tidak seperti yang kemarin ya,
Kalau kita biasa itu kan penuh bimbingan, kalau ini sih enggak. Ya, harus lebih mandiri. Jadi kalau untuk yang sudah pengalaman itu bagus. Tapi kalau yang belum itu benar-benar manasiknya itu harus berkali-kali baru paham ya. Karena benar-benar diajak mandiri ya Bu Ayu. Iya, betul. Tadi bagaimana tawafnya sendiri gitu. Ya, memang dalam rombongan satu garis, tapi bacaannya, apanya semuanya harus dilakukan sendiri. Begitu juga saat sa'i. Ya, tapi karena ibadah umroh adalah ibadah fisik, jadi tidak mengutamakan bacaan, tapi lebih kepada kehadiran fisik. Jadi yang penting bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di tawaf, dan di sa'i boleh baca apa saja. Ini rombongan kita. Jalan 2 baris. Tetap rame ya. Tetap rame. Nah, ini ada Pak Rihan. Kalau tadi dia nggak bisa cerita, kalau sekarang udah bisa cerita. Meski tengah malam tetap aja ada yang nonton. Masya Allah. Gimana Pak? Terima kasih sudah menunggu. Bahagia, rasanya bahagia sekali bisa menyelesaikan ibadah umroh. Luar biasa. Kira-kiranya Pak, tadi kan kita sempat penasaran gimana prosesnya atau apanya. Apa catatan Bapak yang tentang pelaksanaan umroh ini? Sejauh ini masih melaksanakan normatif, belum ada yang lain-lain. Hanya pada saat tawaf itu dia sudah ada garisnya, jadi jalannya teratur sehingga tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang berdekatan. Jadi social distancing tetap terjaga pada saat melaksanakan tawaf. Kalau saya lihat tadi kayaknya harus lebih mandiri ya Pak. Ya benar, benar. Kalau biasanya kan dibimbing, nah mungkin gimana Pak? Jadi guide tidak bisa membimbing secara dekat, jadi berjauh-jauhan, sehingga jamaah diharapkan bisa manasik dan melaksanakan ibadah secara mandiri. Jadi benar-benar harus paham tentang pelaksanaan ibadah umroh. Harus tahu pas tawafnya juga, sa'inya juga, bacaannya juga. Jadi kalau biasanya umroh tinggal ikut gitu Iya. Pak, sekarang udah harus mandiri Harus gitu. tahu ya Harus mandiri banget gitu. doa-doanya, pelaksanaannya, terus rukun-rukunnya juga harus paham semua. Kalau di tempat tawaf tadi memang agak beda ya, sudah ada garis-garisnya dan jumlahnya lebih teratur, penuh dengan pengawasan. Tapi kalau di tempat sa'i enggak ya Pak? Normatif, tapi tetap harus jaga jarak dan ada yang selalu mengingatkan di sini. Iya, buat teman-teman nih kalau ingin umroh pesannya apa Pak? Memungkinkan nggak nih? Memungkinkan. Memungkinkan ya. Jadi untuk teman-teman yang umurnya 18 sampai 50 tahun, ini kesempatan terbaik. Silakan segera mendaftar dengan wajib dan segera berangkat. Iya. Nanti apa namanya? Ini tantangannya berbeda ya. Mungkin insya Allah nanti pahalanya juga beda. Terima kasih Pak Rihan. Dan Aja masih aktif. ini ada pokoknya ada pagi-pagi pokoknya ada orang. Subuh lagi dalam malam itu. Iya, lagi tahajud. Nah, ini kita proses pulang ya. Proses pulang ke hotel. Hanya masuknya saja yang berbeda ya. Hanya masuknya saja yang berbeda, tapi insya Allah proses pulangnya insya Allah kayaknya tidak seketat tadi. Ada aja yang nonton. Ada ya, mereka pada tahajud. Ya, yang nonton semoga bisa ini ya, bisa menikmati. Ini Ibu Dina, Ibu Dina. Ini jamaah-jamaahnya kemarin yang berangkat tertunda kapan? Tanggal 12 Maret. Oh, Ada 2 bus. Allah, mudah-mudahan segera secepatnya mendapatkan jadwal keberangkatan. Amin. ya. Kira-kira dengan suasana yang udah lihat ya keadaan umroh saat ini,
kira-kira apa sih mau pesan-pesannya buat yang teman-teman yang pengen umroh gitu? Yang pastinya sih tertib Bu, yang pastinya harus tertib, harus disiplin gitu kan, karena memang kita masih benar-benar dipantau banget gitu ya, dari mulai kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang pastinya itu adalah tertib, karena kalau nggak tertib ya kita nggak bakal bisa diizinin lagi untuk datang ke sini. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan bagi yang umur 18 sampai 50 jangan berkecil hati, bisa, insya Allah bisa datang ke sini. Ya ini Bu Ayu Wulandari. Aduh, ini gak adil banget ya dikasihkan ke saya ini. Aduh. Ya jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Andin. Untuk umroh di pandemik seperti ini, jamaah itu betul-betul mandiri gitu ya. Jamaah itu betul-betul mandiri. Jadi ada ustadznya, tapi tidak bisa maksimal gitu ya. Karena tadi mungkin teman-teman lihat ya, mungkin teman-teman lihat pada saat tawaf kan apa ya, berbarisnya kan nggak bisa gerumul kayak dulu gitu ya, nggak bisa gerumul kayak dulu gitu. Jadi sekarang itu muter kayak lingkaran gitu. Jadi kalau misalnya motornya jadi juga nggak kedengeran. Jadi memang umroh sekarang ini itu jamaah harus pinter gitu, jamaah harus pinter, harus menguasai doa pastinya ya. Tapi Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu. Insya Allah doa apapun yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu, Insya Allah Allah paham kok ya. Jadi nggak mesti harus pinter ngaji juga sih sebenarnya, sholawat aja juga Insya Allah diterima. Terus Ya, terima kasih Bu Ayu, kita sudah selesai dan ini udah pintu keluar. Ya. Tara, kita sudah di pintu keluar. Oke. Kita dari situ ke situ. Bu Ayu. Udah aku sendal pegang bener Bu Ayu. Udah cerita ya aja. Iya lanjut ya, Bu Andin ini betul-betul ya. Gila saya lagi enak cerita, ini diambil aja. Kalau sa'i tidak seketat pada saat tawaf gitu ya. Jadi sa'i itu masih bisa lah kita agak bergerumul. Tadi teman-teman lihat kan? Jadi masih Ini bisa. ambil air zam-zam. Kak, mana kameranya? Nah, karena sekarang semua galon-galon air zam-zam itu ditutup, jadi sekarang petugas ada yang standby ya, standby. Ini air zam-zam yang bisa kita terima. Biasanya kan disediakan tempatnya, kalau sekarang enggak, memang disediakan khusus yang dijaga untuk menjaga tidak terkontaminasi gitu. Iya, minum Bu. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nih. Dingin banget. I want this. Oke. Ya Allah, teman-teman, masih rame aja nih di FB Bu Eva, Dewi Tanjung. Kita doain ya bisa berkembang mitra-mitra Almina Daily-nya. Ini dapat masih. Jaga jarak, jaga jarak. Ayo, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Ayo haji, ayo haji. Soalnya sekarang kan nggak bisa langsung. Sabah. Dingin banget gitu. Iya, Bu Ayu, silahkan kalau mau ngobrol-ngobrolnya ada Ibu Eva. Iya.
Waalaikumsalam Bu Haji Eva. Iya Bu Dewi Tanjung. Iya ya pastilah semuanya rindu ke Baitullah ya. Siapa yang nggak rindu ke Baitullah ya. Insya Allah nih saya doain, tadi saya udah doain sama Bu Andin di depan Ka'bah, semua mitra-mitra Andin Community Miliarder ya bisa umroh mengumrohkan, haji menghajikan, dan bisa sukses bisnis networking di Armina Daily dan bisa punya penghasilan 100 juta per bulan. Amin amin ya robbal alamin. Kita masih tunggu yang lain ya tuh. Udah jalan lagi. Dan ini ada sambutan dari sambutan. Ya, ini sudah berakhir umrahnya. Tengah malam tetap aja ada yang online. Bunda gimana? Assalamualaikum. Lumayan banget pengalamannya umroh kali ini, karena biasanya kita umroh dari hotel sampai prosesi umroh paling 30 menit ya, kalau ambil mikot ya mungkin 1 jam lah. Ini tadi prosesi depannya aja tuh udah 5 jam. Prosesi depannya udah 5 jam, jadi kita juga belum makan malam, jadi lumayan kerasa umrohnya. Tapi tetap disyukuri, alhamdulillah masih bisa bercapek-capek di tawaf dan sa'i. Ini Bu Eka nih pengalamannya. Gimana Bu Eka? Happy, bersyukur, alhamdulillah yang pasti. Cuman itu aja yang bisa disampaikan, karena kalau dibilang capek, kalau seperti biasa emang berbeda banget. Memang harus siapkan fisik yang lebih lagi, karena kita nggak tahu situasi di lapangannya seperti apa. Takutnya saat ini kita persiapannya aja 5 jam, belum tentu mungkin ibu-ibu nanti pada bapak-bapak mau berangkat belum tentu seperti sekarang ini, ya kan? Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi mungkin persiapannya. Tapi jangan takut, insya Allah sih di sini protokolnya lebih hebat, memang bagus, memang kita harus ikutin semuanya, mereka banyak petugasnya semua, jadi ya lancar, alhamdulillah. Gitu Bu Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih mau nanya nih Bu Eka. Bu Eka tadi kan kerasa banget ya, kayaknya jamaah kalau mau umroh di era Covid ini harus mandiri banget ya? Iya, itu memang paling penting. Jadi prinsip dasarnya mulai kita masuk itu, jadi kalau nanti kan ini tadi kita pakai bis ya Bu Andin. Nah kita nggak tahu nanti ke depannya mungkin jamaahnya kan kita bisa berangkat bareng, tapi mungkin dapat jadwal umrohnya berbeda. Jadi diharapkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang niat sudah berangkat dipastikan mulai dari hotelnya harus sudah jelas, tahu jalannya, sampai nanti pulang pun harus sendiri. Itu satu. Keduanya, rukun-rukun melaksanakan umrohnya, awal mulai umroh di lampu hijau harus sudah jelas gitu. Jadi emang udah nggak bisa dibimbing lagi. Kalaupun ada mutawif Arab pun dia nggak bisa apa-apa. Jadi memang kita harus mandiri banget untuk kali ini. Nggak seperti yang pernah ada gitu Bu Andin. Iya Bu Eka, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mau umroh di era pandemi itu benar-benar harus siap ilmunya, siap fisiknya, dan tentu siap dananya. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting sehat. Ya, sehat. Karena kita akan ada swab kemarin kita swab untuk yang kedua kalinya di Saudi. Itu swab memang aturan atau Udah memang aturan. berarti 2 kali tetap? Enggak, yang kemarin kan waktu kita terbang itu memang swab, terus yang kedua waktu kita sebelum melaksanakan umroh itu swab, karena waktu di pesawat kan kita diberikan 2 lembar surat, satunya tentang kepastian kita misalnya bersedia untuk melakukan swab ataupun karantina 3 hari itu gitu loh Bu. Oh, Seperti itu. ya mungkin ya sesuai lah dengan ininya ya, perjuangannya memang tidak mudah, insya Allah nanti juga pahalanya juga beda ya, benar-benar perjuangan memenuhi panggilan Allah
Ini Jangan kita berharap mall buka. tadi Bu Eka sempat minta 7 days karena 5 jam di dalam bus. Tapi alhamdulillah tidak dikasih. Kita keluar dari bis itu dari hotel tuh jam 4 sore. Seharusnya kita makan tuh jam 7 atau setengah 8. Tetapi kita baru masuk masjid aja jam 9. Artinya kita di dalam bis nggak disiapin air minum, nggak ada tuh disiapin 7 days seperti biasanya. Jadi ya ini sisa-sisa perjuangan mau pulang dalam keadaan lapar. Tapi jauh lebih happy karena udah melaksanakan umroh di masa pandemi. Iya. Alhamdulillah akhirnya tahun ini bisa umroh juga ya. Iya, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman ini suasana yang kangen dengan hotel-hotelnya. Lampunya pada mati. Lampunya pada mati katanya udah nggak pada penghuni. Rata-rata Bu Eka kenapa sih itu yang dibuka tuh Hilton bukan yang dekat-dekat sini gitu? Jadi karena ini ya, karena kan kita masuk ke masjid itu kan tidak sembarangan pintu yang dibuka gitu. Jadi memang mereka punya tempat poin-poin yang memang ternyata kalau pada saat kita mau umroh titik temunya, titik masuknya itu di mana? Bisa ke pintu King Fahad ya mendekati hotel dekat King Fahad. Adapun kita nanti sholat itu berbeda pintunya dengan pada saat kita mau umroh gitu loh. Jadi mungkin kalau kita dari manajemen mungkin bukan tidak mau lagi yang hotel di Zamzam Tower, tetapi mungkin kita akan mendekatkan kepada pintu masuk untuk umroh ataupun sholat gitu. Seperti itu Bu Andin. Iya, hotel kita yang mana ya? Kayaknya sebelah sana ya? Iya. Kalau kita lihatin. Tuh. Di belakang. Di belakang Hotel Darul Tauhid ya? Iya, dalam masjid. Darul Tauhid. Nah, ini hotel biasa kita. Tapi gelap kata Bu Eka. Katanya lagi nggak berpenghuni. Alhamdulillah. Nih teman-teman, ini perdana loh orang-orang Indonesia bisa kembali umroh. Lihat tuh bahagia-bahagia banget tuh. Tuh lihat tuh kan? Banyak banget yang selfie tuh. Social distancing ya. Iya. 1, 2, 3. Berani. Tapi meskipun COVID tetap saja tetap semangat ya. Gak apa-apa, gak kelihatan. Ayo foto-foto di mana? Sini nih, kalau mau. Iya boleh, tapi nanti sama Bu Rina berdua. Iya, teman-teman, ini suasana di sini ya. Ibu maju, woi. Ibu maju, woi. Ayo maju diri, kalau kecil. Maju. Maju lagi. Udah ya teman-teman, kita off dulu karena mau foto-foto.